Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menyampaikan materi atau topik tentang keamanan cyber. Keamanan cyber kini berkembang menjadi isu yang sangat penting. Apabila dulu keamanan cyber hanya dipahami sebagai upaya perlindungan komputer dari program jahat atau keperawatan, saat ini dunia cyber telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh sektor masyarakat seperti komunitas, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga proses politik bergantung pada teknologi digital. Oleh sebab itu, ancaman yang muncul di ruang cyber tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tapi juga dapat mempengaruhi keamanan negara, stabilitas ekonomi, bahkan hubungan diplomatik antar negara. Ruang cyber merupakan ekosistem yang terdiri atas jaringan teknologi, infrastruktur digital, penggunaan, dan berbagai aktivitas yang berlangsung melalui internet. Perlu dipahami bahwa teknologi tidak sepenuhnya bersifat netral. Algoritma pada media sosial misalnya menentukan informasi apa yang paling sering diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini publik, bahkan berdampak pada proses politik dan demokrasi. Perkembangan teknologi juga menjadi data sebagai sumber daya yang sangat bernilai. Perusahaan teknologi berskala besar memiliki pengaruh yang signifikan karena pengolahan data miliaran penggunaan di seluruh dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan saat ini tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh perusahaan yang menguasai layanan digital. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keamanan cyber tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, ekonomi, dan tata kelola global. Ancaman di ruang cyber semakin beragam. Pelaku tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup kelompok penjahat cyber, peretasan aktivis, organisasi tertentu, bahkan bisa jadi individu yang memiliki kemampuan teknis. Salah satu bentuk ancaman yang berkembang pesat adalah pemasaran digital, yaitu serangan yang mengunci data korban dan kemudian meminta sejumlah uang sebagai syarat pemulihan data. Selain itu, terdapat pula aktivitas spionase cyber, pencurian data, penyebaran program jahat, hingga operasi informasi yang bertujuan mempengaruhi opini masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam keamanan cyber adalah sulitnya melakukan pembuktian pelaku serangan. Berbeda dengan konflik militer konvensional yang identitas pelakunya relatif mudah dikenali, serangan cyber dapat dilakukan melalui berbagai jaringan sehingga identitas pelaku seringkali sulit dibuktikan. Akibatnya, negara mengalami kesulitan dalam menentukan langkah respon yang tepat, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik antar negara. Ketergantungan terhadap teknologi menyebabkan berbagai sektor penting menjadi sangat rentan terhadap serangan cyber. Infrastruktur pada sektor energi, kesehatan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan pemerintahan saat ini seluruhnya bergantung pada sistem digital. Apabila salah satu sektor tersebut mengalami gangguan akibat serangan cyber, dampaknya dapat meluas ke berbagai bidang lain. Oleh karena itu, keamanan cyber telah menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional. Negara tidak hanya dituntut mampu mencegah serangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem setelah terjadi gangguan. Keamanan cyber juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan hubungan internasional. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola internet. Terdapat negara yang mendukung internet terbuka dengan kebebasan arus informasi, sementara negara lain lebih menekankan konsep kedaulatan digital melalui pengawasan dan pengadilan pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan perdebatan mengenai tata kelola internet global,
dan menunjukkan bahwa ruang cyber telah menjadi arena politik internasional. Selain negara, perusahaan teknologi juga memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah perkembangan ruang digital. Sebagian besar infrastruktur digital dunia justru dikelola oleh perusahaan swasta. Hal ini melahirkan fenomena pemerintahan bayangan, yaitu kondisi ketika aktor non-negara memiliki pengaruh besar dalam menentukan aturan yang berlaku di ruang digital. Di sisi lain, pemerintahan juga terus berupaya memperkuat regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan cyber agar masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik. Intelijen cyber memiliki peran penting dalam menjaga keamanan digital. Negara memanfaatkan metode pengumpulan informasi dari sumber terbuka untuk mendeteksi ancaman. Namun, perkembangan kemampuan intelijen tersebut juga memunculkan dilema antara kebutuhan model keamanan negara dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Teknologi digital memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi, ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tidak benar, bahkan propaganda, penggunaan akun profil politik, hingga manipulasi opini publik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Dari berbagai perkembangan tersebut, isu keamanan cyber yang menurut saya paling menarik, saya mengambil perkembangan AI dalam keamanan cyber. Menurut saya, AI merupakan teknologi yang memberikan peluang sekaligus tantangan yang sangat besar. Di sisi lain juga, AI mampu membantu mendeteksi ancaman cyber dengan lebih cepat, menganalisis data dalam sejumlah besar, serta meningkatkan efektivitas sistem pertahanan digital. Namun di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk membuat serangan yang lebih canggih, menghasilkan malware secara otomatis, hingga menciptakan konten deepfake yang sangat sulit dibedakan dengan kondisi sebenarnya. Fenomena deepfake itu menjadi perhatian yang sangat penting karena tidak hanya mengancam keamanan sistem digital, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kehidupan sosial. Informasi palsu yang dibuat penggunaan AI dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial sehingga berpotensi mempengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan, bahkan mempengaruhi proses demokrasi seperti pemilu. Oleh karena itu, perkembangan AI perlu diimbangi dengan regulasi yang tepat, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta kerjasama antar pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat agar manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa mengabaikan aspek keamanan. Melihat berbagai perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwasannya politik keamanan cyber menjadi isu yang semakin penting. Bagi masyarakat, pemahaman mengenai keamanan cyber dapat meningkatkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dan menggunakan teknologi secara lebih bijak. Bagi pemerintah, keamanan cyber merupakan bagian penting dari keamanan nasional karena berkaitan dengan perlindungan infrastruktur digital, data negara, serta pelayanan publik. Sementara itu, dalam hubungan internasional sendiri, keamanan cyber menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan kerjasama antar negara karena ancaman digital tidak mengenal batas wilayah. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwasannya keamanan cyber bukan lagi sekedar persoalan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari politik, ekonomi, keamanan nasional, dan hubungan internasional. Perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ruang digital yang aman, terbuka, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.